semua pembicaraannya pergi kemana, lokasinya boleh dibilang disadap atau bahasa lebih enaknya diketahui oleh negara. Oh, Dengan demikian dia tahu ini ketemu dengan siapa, beli Waduh. apa, di mana, dan kemudian dia tahu orang ini sekarang termasuk kelompok yang mana, hijau, kuning atau merah. Bang, ini Hijau artinya relatif valid, Bang. aman. Kalau kuning itu sedikit aja. Kuning itu melakukan kontak di sana sini. Merah harus segera lapor untuk diisolasi misalnya. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, gimana? Masih di rumah aja? Oh enggak, kita sih social distancing sih kita. Ih, apaan sih sekarang tuh udah PSBB. Lockdown kali. Ya, itu intinya apa sih sebenarnya? Intinya apa sih sebenarnya? Semuanya harus di rumah kan? Intinya kita tuh mesti di rumah aja, jangan kemana-mana. Work from home. Udahlah, sekarang mau home. Tapi yang jelas, kayaknya kalau misalnya kita lihat di luar masih rame aja sih. Iya ya, kalau dipikir-pikir dari perbedaan nama yang kita sebutkan tadi, di rumah aja, work from home, PSBB, lockdown, social distancing, intinya nggak kemana-mana. Physical distancing, intinya di rumah aja, nggak kemana-mana. Harusnya dengan 5 perbedaan nama tersebut, justru orang di luar tetap rame. Betul. Berarti salahnya ada di mana? Itu dia. Kita tuh kaget sebenarnya ketika kemarin kita nyoba untuk bagi-bagi sesuatu di luar gitu ya. Kita tuh berpikiran kan bahwa kalau misalnya dengan berbagai bahasa ini semua tuh bakal silent gitu, bakal diem di rumah, terus bakal nggak ada lagi aktivitas di luar. Tapi ternyata loh, kok masih banyak juga yang nongkrong, masih juga banyak yang melakukan aktivitas. Ini kita bicara mengenai aktivitas yang seharusnya tidak perlu dilakukan ya. Kecuali beda kalau misalnya kita bicara soal emang dia harus keluar untuk melakukan sesuatu, oke lah kita nggak ini. Cuma ini nih mereka melakukan sesuatu yang seharusnya tuh nggak boleh dilakukan untuk masa-masa sekarang. Kelihatan bahwa entah masyarakat banyak yang masih kurang paham, atau masyarakat nggak terlalu takut, atau masyarakat bodoh amat, atau masyarakat kita nggak patuh. Jadi hal-hal seperti ini yang membuat kita jadi bingung bagaimana cara berkomunikasinya. Nah, yang paling dia. tepat seperti apa? Padahal kita sendiri orang komunikasi gitu. Tapi sebelum beranjak, kayaknya biar tenang akal dan pikiran, kita minum dulu. Aku ngopi. Benar-benar biar nggak pusing banget ya. Ini susu kurma. Varian terbaru dari Aku Ngopi, Syukur, yaitu susu kurma yang akan hadir di bulan Ramadan. Bebas dong, kita mau iklan apa aja. Nama juga channel sendiri. Oke. Ini apa namanya? Ini udah terhubung belum nih kita nih? Udah terhubung, tapi kita cerita sedikit. Kita kemarin ke apa? Mau coba ngedarin sembako, kita pikir akan keluar orang-orang yang tidak membutuhkan, apa yang sedang membutuhkan, tapi ternyata masih ramai di mana-mana. Bahkan banyak juga settingan-settingan untuk diberikan bantuan. Sampai akhirnya kita ngerasa bahwa dalam menyebarkan sembako sendiri, sampai keikhlasan kita pun diuji. Jadi kalau kita mau habis ngasih orang, kita langsung mikir, jangan-jangan dia sebenarnya yang punya warung itu lagi. Gitu. Jadi kita habis kasih tuh seuzon. Itu Bapak seuzon aja. Habis kita ngasih sumbangan, pahalanya bisa hilang gitu. Jadi kita jadi perlu memang bagaimana cara berkomunikasi yang benar. Walaupun kita bisa berkomunikasi, belum tentu cara kita benar. Caranya. Untuk kepada siapa kita mengkomunikasikan, kepada rakyat banyak. Misalnya kepada orang penonton acara kita, atau mungkin subscriber kita atau followers kita mungkin bisa. Tapi kalau untuk masyarakat Indonesia kayaknya perlu seni yang berbeda. Yes. Gitu. Betul. Kalau itu langsung aja kita hubungi. Ini dia. Mas Effendi Ghazali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hari dan istrinya yang tercinta serta seluruh yang sempat menyaksikan kita di sini. Ya. Betul sekali. Tapi sehat, Bang? Alhamdulillah, kita semua harus menjaga kesehatan. Ya. Iya. Amin. Bang, berarti di rumah, berarti nggak ngantor, nggak kemana-mana gitu? Kalau mengajar online semuanya. Semua online? Ya, kadang-kadang, ya kalau harus datang ke stasiun televisi kita pilih-pilih betul, yang artinya panjang dan lama barangkali. Tapi kalau yang bisa melalui
online ya kita usahakan melalui online juga. Online dulu ya. Benar ya. Ini sebuah ini juga nih. Kalau orang pada menurun mungkin bisnisnya atau ekonominya, ini yang memiliki aplikasi-aplikasi online semacam aplikasi meeting atau diskusi ini seperti panen besar-besaran gitu ya. Kadang orang kalau melihat sisi yang hilang itu kayak stres, tapi kalau memiliki manuver peluang apa yang bisa digali, bisa panen. Nah, ini contohnya nih. Sekarang isinya tuh komunikasi online begini gitu, dan semua orang sepertinya yang sekarang bisa dilakukan ya hanya komunikasi, bener kan? Ya Bang ya? Misalnya kayak kuliah nih, online, komunikasi juga dibutuhkan. Ya. Ada kebijakan, Ya. komunikasi. Kadang nggak bisa interaksi, berarti cuma komunikasi semua nih. Gimana nih Bang, lihat keadaan seperti sekarang ini? Ada 3 aspeknya berarti. Yang pertama, orang mengatakan ini mau dilihat sebagai apa? Sebagai sebuah persoalan krisis atau opportunity. Dan selalu ada yang seperti itu. Lalu yang kedua, ini pengalaman baru bagi dunia. Barangkali dunia pernah mengalaminya di 100 tahun yang lalu ya, 1 abad yang lalu jangan-jangan. Ketika ada wabah pandemi yang kurang lebih sama. Tetapi yang ketiga, ya kita terus berusaha melakukan evaluasi. Karena misalnya kuliah online, itu kan kita nggak pernah tahu apakah betul-betul ilmunya sampai, gitu. apakah betul-betul tujuannya tercapai dibandingkan dengan kuliah tatap muka selama ini. Padahal di banyak institusi pernah juga dilakukan kuliah online ya. Teman-teman kita di universitas terbuka misalnya atau beberapa kampus-kampus lain di dunia kan melakukan kuliah online juga. Nah, ke depannya yang lebih menarik, ini sampai berapa lama nih kita harus online begini? Yes, betul. Baik, apakah 1 semester saja, 2 semester, atau 3 semester? Tidak ada yang bisa menjawabnya sekarang. Vaksinnya baru mungkin bisa ditemukan di tahun depan, walaupun kita semua berdoa mudah-mudahan lebih cepat ya. Oke. Oh, jadi bisa aja nih. Sekarang belum ada satu negara pun yang selesai benar-benar ya? Jadi belum bisa dibaca polanya ya. Iya, dari sumber negara dari negara yang bersumber dari situ pun juga tetap aja sampai sekarang masih berulang lagi kan pandemi itu sendiri kan ya, Bang ya. Kalau itu kita masuk ke topik yang kebetulan kemarin sempat kita diskusikan, yaitu mengenai komunikasi di masa krisis ini ya, khususnya pandemi. Katakanlah komunikasi di tengah badai COVID dan kemudian bagaimana mengatasinya. Menarik ketika tadi disebutkan negara yang pertama kali mengalaminya, orang semua tahu lah ya, teman-teman kita di Wuhan, Cina tepatnya. Nah, mereka mengatasinya dengan cara bagaimana? Nah, mereka kan negara komunis dengan satu komando, lalu ada yang namanya di ilmu modernnya algoritma. Sederhananya begini, semua komunikasi mereka itu tercatat. Sebetulnya kita juga ya, big data kita kan juga jangan-jangan sudah dimiliki oleh para tycoon, artinya pemilik data-data IT ya, bahkan mungkin pemiliknya ada di luar negeri, bukan di Indonesia. Tapi untuk Cina itu jelas, data komunikasi seluruh warga negaranya ada di situ, berbicara dengan siapa, pergi kemana, dan disebut sebagai interactive big data. Jadi semua orang selama COVID itu bisa diperintahkan untuk tiap hari melakukan laporan, jangan-jangan 3 kali, pagi, siang hari, dan malam hari. Dan semua pembicaraannya pergi kemana, lokasinya boleh dibilang disadap atau bahasa lebih enaknya diketahui oleh negara. Dengan demikian dia tahu ini ketemu dengan siapa, beli apa, di mana, dan kemudian dia tahu orang ini sekarang termasuk kelompok yang mana? Hijau, kuning, atau merah? Bang, ini artinya relatif valid, Bang. Aman. Kalau kuning itu sedikit aja. Kuning itu melakukan kontak di sana sini. Merah harus segera lapor untuk diisolasi misalnya. Waduh. Ini maksudnya ini benar-benar kejadian di sana apa ini ibaratnya kayak semacam dugaannya mereka mampu seperti itu, apa memang sudah mampu mereka itu? Terjadi betul. Jadi kita tahu ini yang disebut dengan algoritma itu. Kebetulan saya guru besarnya untuk komunikasi bidang itu, tidak terkait dengan intel dan pengacakan dan lain-lain. Tapi dari teman-teman yang ada di situ, tukar-tukaran informasi demikian. Pak Dahlan Iskan juga menulis demikian. Jadi disebut sebagai sistem satu komando yang paling ketat itu ya di Cina.
Tetapi to certain extent, jadi pada tingkat tertentu, Vietnam juga melakukannya. Kan hampir sama ya sistem negaranya. Sistemnya komunis dengan satu komando. Oh gitu. Bagaimana sebenarnya cara mereka bisa memantau setiap orang itu bisa bergerak kemana? Sedangkan kan jumlah Cina ini termasuk yang populasi penduduknya terbanyak gitu kan di salah satu yang terbanyak maksudnya di dunia ini gitu kan. Berarti kan dibutuhkan database. Dunia nomor satu. Nomor satu bahkan gitu kan. Berarti kan dibutuhkan database yang besar sekali gitu untuk mampu merangkum itu semua karena satu orang aja itu butuh data yang besar gitu. Ini berapa juta orang gitu yang harus mereka cover semua. Dan sepertinya kalau saya merasa bahwa misalnya negaranya sampai harus mengetahui kemana perginya setiap orangnya, berarti soalnya negara itu dalam keadaan takut sih sebenarnya. Ibaratnya kayak kayak apa namanya, takut dihianati gitu, sangat mencurigai orang lain gitu, ibaratnya kurang santai. Ya, memang dalam sistem komunis ya seperti itu. Anda memperoleh kebebasan-kebebasan tertentu dengan pengorbanan hal-hal yang harus Anda lakukan untuk negara. Dan kebetulan dalam hal ini komunikasi mereka memang sedemikian rupa. Anda ya bahwa misalnya tidak gampang di situ mengakses Yahoo atau WhatsApp misalnya ya. Mereka punya Weibo dan terus yang paling utama adalah WeChat di situ ya. Di mana apa saja mulai dari mau kemana, sedang berbicara dengan siapa, tidak menggunakan uang lagi, naik taksi sudah WeChat, belanja di toko kelontong juga WeChat misalnya. Jadi saya ingin mengatakan kita tidak gampang percaya, tapi disitulah kehebatan mereka sebagai sebuah negara komunis yang algoritmanya sudah sampai pada level itu dengan sebutan interactive big data. Warga negara harus patuh dalam keadaan normal, apalagi di tengah pandemi. Itu wajib sekali bagi mereka. Oke, nah tapi Bang, ini kan bercermin dari apa yang sudah mereka lakukan selama ini sebelum terjadinya pandemi malahan ya. Nah, dengan sekarang, kita kan seluruh dunia ini kan berarti dipaksakan untuk melakukan komunikasi secara online. Di mana semua jejak komunikasi ini pun juga pasti ada data rekam juga gitu. Nah, ini seperti apa? Tambah banyak dong dapat database. Berarti ini efeknya seperti apa nih bakal di dunia nih? Itu kita terpaksa bicara soal politik IT ya, politik teknologi informasi, di mana di banyak negara saham-saham dari perusahaan seperti itu tidak gampang dijual ke luar negeri gitu ya. Bahkan kalau dalam konteks intelijen didiskusikan secara serius itu, di mana apa namanya database-nya ya, tempat menyimpan datanya, apakah boleh di luar negeri atau wajib di dalam negeri, lalu kapan terjadi tukar-menukar data dan lain-lain. Cuma itu adalah sesuatu hal lain dari sisi perdagangan dan tentunya diplomasi antar negara di dunia. Yang menjadi lebih penting pada saat ini adalah dengan COVID ini, kita seperti menghadapi sebuah, lagi-lagi saya katakan ada krisis di satu sisi. Tadi benar sekali Mas Ari menyatakan ada opportunity di sisi lain yang terus digali oleh banyak orang, dan memang ternyata ketika virus ini datang, komunikasi online yang menjadi jalan. Nah, ini menjadi terbagi dua juga kemudian, komunikasi online untuk membuat kehidupan ini menjadi setidaknya mendekati normal kembali gitu ya. Tapi pada sisi lain, kita berhadapan juga dengan komunikasi online, bagaimana menyatukan gerakan sebuah bangsa untuk bisa mengatasi pandeminya di negaranya sendiri. Nah, ini kita yang bermasalah serius ini. Lockdown enggak, PSBB. Benar. PSBB tapi di sekitar rumah saya masih sangat banyak. Ya berkurang sedikit lah lalu lintas di tol, tapi masyarakat jalan juga kemana-mana gitu. Iya betul, masih nongkrong juga, masih makan di pinggir-pinggiran masih banyak. Masih banyak toko yang buka juga gitu ya. Makanya apakah dengan teknis yang tadi semua warga negara ketahuan di mana itu lebih mudah untuk mengkoordinasi, ataukah justru dengan komunikasi gaya kita atau gimana? Yang pasti kalau bicara mengenai social distancing atau PSBB, dari kemarin kita lihat
kita kan sempat muter-muter sembakoan nih gitu. Kita nggak Iya, iya. kayak nggak ngerasa kayak ada sesuatu yang serius gitu di masyarakat yang terjadi. Iya. Karena toko-toko makanan pinggir jalan masih buka tuh Bang, masih buka di pinggir jalan, masih Betul. apa namanya yang mungkin nggak terlalu, maksudnya biasanya kan yang masih buka tuh sesuatu yang premier, yang nggak terlalu premier bisa buka juga kok, gitu. Bisa. Nah, barangkali begini, contoh Cina dan Vietnam itu mungkin tidak bisa kita tiru persis karena kita bukan negara komunis. Jadi ada sistem demokratis yang pasti mengatakan, saya rasa basisnya Anda nggak boleh tahu segala sesuatu tentang saya, sehingga Anda bisa mengendalikan banyak hal dari kehidupan warga negara. Tetapi barangkali sisi-sisi penting dari apa yang harus dilakukan dalam komunikasi di tengah badai COVID ini adalah, mungkin saya menyebutnya beberapa saja ya. Yang pertama, saya lebih memilih kita terbuka daripada tertutup. Nah, tertutup ini kan pernah diakui oleh Bapak Presiden lah. Bapak Presiden mengatakan kita tidak membuka semua hal supaya orang tidak panik. Nah, kalau disembunyikan bahayanya adalah, nah itu tadi, orang merasa ya kan sedikit yang kena, berarti apa-apalah, belum muncul sebuah perasaan khawatir gitu ya, karena data yang disampaikan, ya mungkin orang sedikit lebih tenang, cuma mungkin menjadi seperti menganggap itu bukan persoalan yang besar. Ada juga riset kemarin dari LIPI yang mendapatkan hasil bahwa orang masih ingin pulang mudik itu sekitar 43% lebih, dan kalau ditanya alasannya, sebagian mengatakan, kan saya sehat-sehat saja dan di kampung juga biasa saja gitu. Beda misalnya dengan Amerika yang terus-menerus membuka datanya ya, bahwa sudah 2 juta lebih orang terkena misalnya, dan yang meninggal sudah puluhan ribu misalnya. Jadi itu sisi yang pertama. Sisi yang kedua, tujuan dari lockdown atau PSBB itu sendiri, kalau boleh saya bagi 2. Yang pertama itu adalah mudah-mudahan kita bisa menyampaikan kepada seluruh negeri bahwa ada sebagian besar dari wilayah Indonesia ini yang susah melakukan physical distancing atau jarak 1 meter atau 2 meter itu. Misalnya, kawasan kumuh di Indonesia ini, kalau menurut data Real Estate Indonesia tahun lalu, itu 97.000 hektar. Kawasan padat, itu 97.000 hektar. Kalau di Jakarta, kurang lebih setengah Jakarta kawasan padat. Di Bekasi misalnya, menurut wali kotanya 90% kawasan padat. Jadi di kawasan padat itu, amat susah physical distancing. Ada orang yang cuma punya 1 kamar, dan mungkin 5-6 orang tinggal di situ. Gangnya juga sangat kecil gitu ya, yang kita kenal dengan istilah gang senggol. Nah, di wilayah itu sangat mungkin terdapat orang yang rentan, yaitu 50 tahun ke atas dan punya penyakit bawaan. Di Indonesia sudah disebutkan itu, diabetes, kencing manis, darah tinggi, asma, bronkitis, TBC, dan jantung. Itu 50 tahun ke atas paling rawan kalau ditunggangi oleh virus corona. Jadi mereka ini mestinya betul-betul kita perhatikan. Kalau misalnya tidak mungkin physical distancing di situ, mungkin kita tempatkan di hotel-hotel yang sekarang lagi sepi hunian. Sebagian bisa bayar sendiri, kalau enggak ya negara dan kita sama-sama membayarnya. Jadi artinya mereka paling sedikit peluang tertular oleh kita-kita yang OTG, orang tanpa gejala, yang usianya bukan 50 tahun. Nah, jadi itu salah satu inti PSBB yang saya sebutkan sebagai peradaban sosial berskala benar. Jadi bukan sekedar pembatasan sosial berskala besar. Ini peradaban nih, ya kan? Kita tahu bahwa pemukiman yang padat itu memang faktanya demikian. Nah, fakta yang kedua adalah bagaimana kita menjamin bahwa kalau kita minta orang berada di rumah saja, saya sudah menganjurkan harusnya sekarang kita mulai mendirikan dapur umum di banyak tempat. Jadi kepala daerah bisa memulainya, dia melihat di 1 RW perlu dirikan berapa dapur umum. Di dapur umum itu ada gugus tugas, ya, kemudian TNI, Polri, dan relawan. Dengan harapan ketika kita meminta orang untuk tidak banyak melakukan kegiatan keluar rumah, kita jamin
siapapun, tidak ada satupun dari warga negara yang tidak boleh yang tidak mendapat makanan setiap hari. Apalagi kita menjelang Ramadan kan, kita jamin dengan adanya dapur umum itu tidak boleh ada orang yang tidak sahur, tidak mendapatkan buka puasa, sementara yang tidak berpuasa tetap bisa mendapat makan pagi, makan siang, dan makan malam. Semua bantuan-bantuan dari negara atau bantuan pribadi kita pusatkan di situ. Asal penataan dari dapur umum itu bisa dikelola dengan protokol kesehatan, physical distancing-nya benar, dan dengan kehadiran teman-teman gugus tugas, relawan, utamanya TNI dan Polri, utamanya TNI ini, kita juga bisa punya rasa aman dan nyaman. Tidak sedikit teman-teman sekarang yang merasa gelisah karena sebagian saudara-saudari kita, warga binaan dari lembaga pemasyarakatan itu kan juga sedang dibebaskan atau ditangguhkan penahanannya. Nah, itu juga perlu diberikan makan. Betul nggak? Ya kan, karena mereka kan perlu menyesuaikan diri. Udah keluar lapar gitu ya? Tidak ada. Ya, kurang lebih begitu tuh, Pak Mas Ari. Iya, benar-benar. Jadi udah keluar terus lapar, kita panik. Waduh, ini menarik ya. Sebenarnya apalagi sebenarnya kepedulian masyarakat Indonesia ini sangat kuat sih sebenarnya. Sebenarnya tinggal ada yang men-trigger dulu. Berarti butuh komando sebenarnya, Bang ya? Nah, barangkali Mas Ari dan istrinya yang tercinta itu kalau di Cina kan semuanya satu komando. Kalau kita barangkali komandonya dari gugus tugas penanganan COVID-19 yang ditangani oleh Letjen Doni Monardo, tinggal menyatukan saja. Beberapa sudah memulai loh. Saya juga mendengar dari misalnya Gubernur Jawa Barat sudah mulai. Saya kirimkan idenya juga ke beberapa wali kota dan bupati supaya kita bisa mulai. Maksudnya tentu ada yang mendukung warteg, ada yang mendukung apa-apa. Tapi kalau misalnya dapur umumnya itu dibuat di misalnya kelurahan atau di sebuah bangunan yang menurutnya cukup bagus di situ, lebih gampang diawasi. Jangan sampai dapur umum itu orang berkerumun, tidak ada protokol kesehatannya, jadi penyebaran COVID-19 nanti di situ. Oh iya, benar. Jadi protokol kesehatannya dijalankan, tapi dengan melihat dapur umum itu orang jadi merasa kalau saya disuruh tidak keluar rumah, tapi saya bersama keluarga tetap dapat makan oleh kita semua sebagai satu bangsa. Tinggal koordinasi, betul sekali tadi. Dengan opennya data, mungkin orang jadi mulai ngerasa bahwa ini lebih membahayakan daripada berkira-kira sebelumnya, gitu. Makanya tadi kemudian dibutuhkan koordinasi komunikasi itu benar juga. Maka orang akan lebih mengetahui yang satu sebahaya apa. Kedua, menjamin kebutuhan menjamin kebutuhan dari si orang-orang tersebut, terutama kebutuhan perut dan juga keamanan tentunya dengan adanya dapur umum dan juga dijaga TNI. Jadi dua hal itu dapat tuh, perut dan aman. Kalau mau pakai alasan pemaaf, maka tidak sedikit orang, apalagi politisi dan pejabat mengatakan begini, Amerika saja kewalahan, Italia saja kewalahan, Spanyol saja kewalahan, gitu. Maka kita harus bilang, iya, Indonesia juga kewalahan. Tapi pada saat yang sama, supaya berpikir jernih, kita bisa bilang, Singapura, ya artinya manageable, kewalahannya tidak seperti kita. Australia juga relatively manageable, artinya tidak sebegitu kewalahan lah seperti kita, kalau mau pakai bahasa halusnya. Selandia Baru juga demikian. Nah, karena itu kita belajar apa yang bisa dilakukan atau apa yang seharusnya telah dilakukan. Memang kita harus akui, saya rasa saya mengatakan ini, mungkin ada yang kesal juga, tapi lebih banyak yang mengakui bangsa kita kan terlambat ya. Pada waktu ada COVID di Wuhan, kita malah banyakkan bercanda. Kita bilang, apakah virus corona bisa masuk ke Indonesia? Dijawab oleh pejabat kita, sulit. Karena izin masuknya susah katanya. Masa virus mau masuk, izin masuknya susah gitu. Lalu ada rapat kabinet rame-rame, masa nggak ada satu orang pun yang mengatakan tidak kepada Bapak Presiden ketika ada ide, nah kita kasih saja insentif pariwisata masuk rame-rame ke Indonesia gitu. Bahkan kita bayar para buzzer, angkanya 72 miliar. Masa nggak ada satu orang pun bilang, jangan Pak Presiden, itu sama dengan memasukkan virus ke Indonesia misalnya. Tapi sudahlah,
itu sudah berlalu. Nah sekarang ke depannya bagaimana? Terima kasih pemerintah, tetapi kita dorong sekarang. Perlu ada simbol-simbol. Saya tadi sependapat betul dengan Mas Ari. Menurut saya yang paling gampang kita kerjakan karena basisnya adalah Pancasila dan gotong royong, dapur umum. Simbolnya 2. Semua orang terjamin dapat makan. Kalau Anda dapat makan, jangan keluar rumah dulu gitu. Ya. Dan terjamin dengan kehadiran TNI, Polri, gugus tugas dan relawan, terjamin juga keamanan kita. Betul kan? Kan tidak semua orang bisa makan sisa tabungannya pada saat ini. Baru kemudian di situ kita munculkan rembukan untuk membicarakan misalnya, oke, sudah dapat makan, tapi kontrak rumah bagaimana bayarnya? Oke, sudah dapat makan, kredit rumah bagaimana bayarnya? Betul kan? Teman-teman kita penonton bayaran tadi misalnya. Ini juga bagaimana membayar sekolah anak masih terus dibayar ya, walaupun katanya mulai ada diskon. Dan lain sebagainya. Nanti obat-obatan juga perlu misalnya gitu ya. Jadi ada sesuatu simbol dulu yang membuat kita seperti tadi merasa bahwa makanan pokok pasti tersedia, dan yang kedua aman karena ada bapak-bapak TNI, Polri. Saya kedepankan TNI loh ini. TNI, Polri, dan gugus tugas serta relawan gitu. Jadi secara simbolisasi bahwa masyarakat melihat kalau negara ini hadir dan merasakan bersama apa yang dirasakan masyarakat sekarang ini gitu kan. Memang bukan berarti dengan adanya pangan dan juga rasa aman semua masalah selesai kan, karena berikutnya juga pasti ada masalah berikutnya gitu. Jadi ibaratnya kalau kita lihat ini multiple problem, bukan multiple lagi nih, udah multinya multi ini, berarti gitu. Jadi maksudnya cuma memang yang utama tuh di pro dan aman dulu, selesai dulu, minimal mereka jadi punya waktu untuk memikirkan bagaimana solusi di masalah-masalah berikutnya dari tiap-tiap masalah dari latar belakang orang-orang ini. Nah, ke beberapa hal tentunya juga banyak hal yang unik ya. Contohnya waktu kemarin saya sempat tanya teman saya di Singapura, memang di sana agak berbeda penanganannya karena sistem social distancing-nya atau juga mungkin karantina mandirinya adalah mereka yang sakit tinggal di rumah, kecuali yang parah tinggal di rumah, dokternya yang datang ke rumah-rumah. Ya, kan pilihannya beda-beda. Misalnya seperti di Amerika Serikat, mereka pada umumnya juga tidak lockdown secara nasional karena beberapa negara bagian bilang, wah, kita lockdown secara nasional, di tempat kita jangan-jangan uang hanya cukup buat 4 minggu misalnya di negara bagian tersebut. Saya nggak mau nanya kalau kita lockdown secara nasional di Indonesia uangnya cukup berapa lama ya, itu saya nggak mau nanya. Itu persoalan lain. Tapi kita jalankan apa yang sedang kita jalankan ini. Saya juga tidak terlalu peduli dengan istilah-istilah ya, karena pada kenyataannya ketika istilahnya PSBB pun iya, di jalan tol saja barangkali yang agak berkurang kendaraan lalu lalang. Tapi kalau Anda sampai ke tadi perkampungan padat, sama saja padatnya. Malah bisa lebih bingung lagi kan, karena harus di rumah yang padat, terus akhirnya harus ke jalan. Iya, benar. Jadi memang pilihan kita dengan melihat hal seperti itu, kami ilmuwan komunikasi mengatakan, kita selamatkan dulu para senior kita, ibu, bapak, kakek, nenek kita yang paling rentan, betul kan? Karena mereka yang paling rentan untuk menghindari grafik yang tinggi itu. Jadi tujuan saya tadi menjawab pertanyaan Mas Ari adalah untuk mengatakan kita sudah jalan dengan PSBB ini. Apakah ini benar atau salah atau berapa lama, nanti time will tell. Waktu yang akan mengatakan kepada kita pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah ini dibandingkan pemerintah-pemerintah lain itu nanti di seluruh dunia benar atau kurang benar gitu. Pasti tidak ada niat jahat kan, tapi tepat atau kurang tepat. Namun demikian kita lihat betul persoalan utamanya, memutus penularan, benar, jangan mudik, ya enggak? Karena kalau mudik sama seperti dulu mengajak orang datang dari luar negeri jadi turis di Indonesia sekaligus bawa penyakit, ini tanpa sadar kalau boleh mudik
Artinya yang dari mana-mana, utamanya dari zona merah, pulang ke kampungnya dan bawa virus gitu ya. Nah itu kan hampir sama tuh, jadi jangan mudik. Kalau mereka tidak mudik, ya kita jaga yang nama ilmiahnya imunokompromis. Nah supaya jangan banyak bahasa asing, yang paling rentan kena. Ini harus kita atasi. Percuma kalau kita PSBB, tapi mereka yang di kawasan padat, tidak coba kita urai, betul kan? Persoalan yang ada dengan physical distancing itu di kawasan padat pada umumnya. Nah ini harus kita sadari. Di sisi lain, saya sungguh yakin sementara ini ilmu komunikasi mengatakan harus ada simbol nasional berupa dapur umum yang diselenggarakan berdasarkan protokol kesehatan, dan itu negara hadir untuk memberikan kebutuhan pokok dan rasa aman. Rasa aman itu juga penting betul di tengah kita mulai banyak ini ya mendengar berbagai peristiwa kriminal kembali terjadi. Benar sekali apa yang dikatakan Bang Effendi juga, bahwa memang segala keputusan itu pasti untuk yang terbaik gitu. Tapi memang yang dibutuhkan adalah keputusan-keputusan terbaik, dikarenakan menurut saya ini waktu terus berjalan dan kita tuh lombanya cepet-cepetan sama corona. Either coronanya makin melebar, dengan strategi yang kita punya ini tepat atau enggak kan gitu. Strategi yang kita punya apakah mampu berlomba dengan corona ini gitu. Karena ternyata dari berbagai jenis pembahasan mengenai corona nih yang hit itu di banyak, apa maksudnya yang terpukul itu dari banyak aspek. Ekonomi juga kena gitu. Bagaimana sekarang semua saham jadi turun gitu kan. Segala nilai-nilai value yang ada sekarang jadi turun. Bisa dibilang semua bisnis atau juga mungkin bahkan di negara manapun ngerasa belum pernah ada yang pengalaman dengan virus ini. Semuanya sama-sama newbie, semuanya sama-sama beginner untuk masalah ini. Semuanya cari formula sebenarnya, jadi gitu. Cari formula yang kira-kira mana yang paling tepat masih debatable gitu. Tapi menurut saya salah satunya adalah karena masih sedikitnya informasi yang jelas mengenai COVID ini. Gimana sih, ada yang bilang nggak apa-apa, panas-panas bisa sembuh sendiri gitu, soalnya COVID-nya nggak bisa bertahan. Tapi bener apa enggak kita nggak tahu. Cuma semua asumsi semua. Ada yang makan rempah-rempah gitu, ada yang mungkin berjemur. Jadi orang udah improvisasi semua. Kayak saya makan semua bumbu dapur itu, Bang. Saya makan bumbu dapur, saya jemuran. Nggak, tinggal dia dimasak aja, Bang. Saya masak. Kayak orang, saya juga kayak orang di penjara, Bang. Saya di rumah aja, keluar dijemur doang gitu, bisa makan bumbu dapur. Udah mirip-mirip, bedanya cuma nggak, masih bisa agak sedikit keliaran sama anak doang. Nah, ini sama-sama ibaratnya gini, semua sama-sama cari formula, semuanya sama-sama cari way out terbaik, tapi memang keputusan terbaik sangat urgent. Berarti Bang ya. Kira-kira setelah misalnya Abang bilang dibutuhkan dapur umum dengan penjagaan TNI, itu kan berarti keamanan dan juga pangan. Yang keputusan yang mendekati ini yang sudah dilakukan oleh pihak-pihak terkait, kira-kira apa nih Bang? Yang mendekati inilah gitu. Atau juga mungkin Abang apakah sudah mulai berkomunikasi dengan pihak terkait untuk mendeliver ide ini gitu? Saya dengan Mas Imam Prasojo, saya anggap dia sudah Profesor Imam Prasojo juga, beberapa kali juga diajak rapat di tim BNPB ya, tim namanya gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Jadi kan memang di situ banyak ahli-ahli, banyak pihak-pihak yang ikut membantu. Ketua Iluni UI juga jadi ketua relawan. Dan kita tahu bahwa biar bagaimanapun ada kebijakan atau kebijakan secara nasional kan, bahwa sekarang ada misalnya ada 6 program yang dijalankan oleh pemerintah kalau nggak salah saya ya, termasuk juga ada latihan, prakerja, bantuan sembako, bantuan desa dan lain-lain. Nah cuma memang kadang-kadang kenapa saya misalnya mengusulkan ayo dong cepat dengan dapur umum, itu karena saya melihat bantuan sosial ini nggak begitu gampang dibagikan. Jadi saya mencatat bahwa di DKI Jakarta itu targetnya 1,2 juta keluarga atau kurang lebih 2,6 juta orang yang berhak mendapatkan bantuan sosial ini. Nah sampai hari ketiga sesudah PSBB dijalankan, PSBB itu kan jalan 10 April.
Hari ketiganya ada rapat kami itu pada tanggal 12 April hari Minggu. Ternyata baru terbagi bantuan sosialnya pada 29.000 Oh. dari 1,2 juta. Masih jauh Waduh. banget ya berarti ya. Padahal harusnya bantuan sosial itu terbagi 2 kali loh. Jadi minggu pertama dapat, kemudian nanti minggu kedua dapat lagi. Nah, untuk 1 kali saja tidak gampang. 10%. Karena apa? Iya, karena lagi-lagi nih, mohon maaf, sudah banyak sekali pemerintahan di tanah air kita. Jadi dengan istilah sudah banyak pemerintahan itu kita tidak bisa menyalahkan satu pemerintahan saja, tapi big data kita belum memadai. Oh. Saya termasuk tidak terlalu yakin dengan data kita tentang keluarga miskin, misalnya ya, by name, by address, di mana persis alamatnya, di mana persis namanya, dan berapa orang gitu. Karena kalau ada bantuan 149.000 sudah termasuk biaya bungkusnya, yang isinya misalnya beras 5 kilo, sarden 2 kaleng, kemudian minyak goreng 0,9 liter, ditambah biskuit 2 bungkus misalnya, lalu 2 sabun mandi dan 2 masker, itu nggak cukup kalau keluarganya terdiri dari 6 orang kan? Iya. Hmm. Benar-benar. Nah, jadi itu tidak mudah, walaupun terima kasih upaya-upaya itu sudah dilakukan. Jadi betul sekali, Mas Ari, kita tetap jangan pernah berhenti mengusulkan sesuatu, jangan pernah berhenti juga untuk menggugah perasaan penuh semangat. Terima kasih juga banyak teman-teman artis yang membuat lagu dari rumah, itu juga penting. Karena dalam komunikasi krisis seperti ini, kadang-kadang orang salah bahwa yang banyak menyatakan pendapat di televisi itu misalnya adalah para pejabat. Apalagi nanti di belakangnya ada dari partai mana gitu, ada iklan partainya juga, itu janganlah gitu ya. Jadi sekarang sudah saatnya yang banyak menyampaikan pendapat itu menurut saya tokoh-tokoh komunitas, tokoh-tokoh yang dianggap panutan dan bisa didengar bersama. Nah, itu aliran komunikasi yang lain itu. Jadi jangan hanya kita memberikan sumbangan pemikiran. Teman-teman gugus tugas di bawah Bapak Legend Doni Monardo itu bekerja sama kerasnya, persis seperti semua relawan kita, dokter kita, para tenaga medis kita, dan memang kita harus terus membuka membuka telinga kepada semua suara-suara yang berbeda dari kita. Jangan tiba-tiba menutup diri dengan mengatakan, ini kami sudah bekerja mati-matian, kalian kan di luar sana cuma bisa bersuara saja. Enggak juga, kalau pendapatnya benar, kan kita sama-sama sedang belajar dari masalah baru ini. Betul sekali Mas Ari, di Islandia misalnya ditemukan bahwa virus baru punya mutasi gen sampai 41 macam misalnya. Dan di Cina misalnya, sesudah lockdown-nya dibuka, tiba-tiba dalam 1 hari bisa menemukan 100 kasus baru lagi. Ternyata dari klaster yang datang dari luar negeri misalnya. Benar. Orang yang sudah pernah kena di beberapa tempat, di Korea dan di Jepang, bisa kena lagi. Walaupun itu agak masuk akal, nanti kurang lebih seperti ini. Kalau kena kedua kalinya, kita seperti kena influenza. Kan kita walaupun sudah pernah kena influenza, punya antibodi, dan sudah ditemukan vaksinnya, suatu kali kan bisa kena influenza lagi. Tapi pada saat kena kedua kali, tidak seperti ketika virus ini belum diketemukan vaksinnya, gitu nih. Waduh, sebenarnya mirip-mirip ya, kayak kita kemarin teleponan sama kerabat kita di Amerika, bahwa di sana pun terjadi komunikasi yang mengatakan bahwa bedakan komunikasi corona ini dengan politik gitu. Jadi ibaratnya gini, mereka bilang bahwa ini adalah masalah kemanusiaan, jangan sangkut pautkan politik dengan ini gitu. Kadang-kadang memang mungkin kita setiap negara ataupun kita pun dengan latar belakang perbedaan cara pandang politik itu memang lumrah-lumrah saja gitu. Cuma kadang-kadang di Indonesia ini masih kadang-kadang kita suka banyak sekali baper gitu, ibaratnya dapat satu masukan di tempat lain yang merasa berseberangan, nggak sependapat gitu. Padahal kita tahu semuanya adalah bertujuan untuk kebaikan bersama. Kayaknya kalau menurut saya narasi yang paling tepat adalah saatnya nih kita bersanding bukan bersaing. Jadi
Saatnya di Ya. mana kita ini sama-sama justru pegangan tangan gitu. Apapun dari sisi manapun, jika itu masukannya bagus, maka kita bisa sama jalan-jalan gitu. Nanti kalau mau bersaing lagi, pada saat semua sudah selesai, mungkin akan memiliki pola strategi yang berbeda, silakan saja. Tapi ada juga mungkin yang ngerasa kalau saya manuver seperti ini nanti akan merugikan cara berpolitik saya, atau juga mungkin ketika mengeluarkan pendapat, itu ada kepentingan politik apa. Kayaknya itu perlu kita kesampingan dulu kali menurut saya, Bang, ya. Karena biasanya ada masukan-masukan yang bagus malah kadang-kadang jadi tidak terakomodir karena ada suuzon politik ini gitu. Andaikan semua pihak ini bisa saling gandengan, saya rasa sih sebenarnya satu komunikasi seperti halnya waktu New York diserang sama Avengers itu kan. Mereka tuh kayak awalnya nggak mau dipimpin sama kamu siapa, kamu bukan siapa-siapa saya. Pasti ngeliat ternyata mereka sama-sama mau ngalahin musuh itu, akhirnya oke, saya nurut dia karena saya tahu ini untuk kebaikan kita gitu. Waduh, ini kira-kira berapa lama kita bisa berdamai dengan keadaan dan juga berdamai dengan persatuan ini jadi lembut lagi sampai akhirnya masalah apapun kita bisa selesaikan sama-sama. Ya, saya sedikit saja tambah Mas Ari dan Mbak Venita, yaitu bahwa dalam konteks ini betul-betul yang terjadi adalah komunikasi publik, nanti turunannya komunikasi kemanusiaan dan komunikasi krisis. Jauhkan dulu dari komunikasi politik. Untungnya di Indonesia, dua kubu yang pernah berseteru dalam Pilpres, setidaknya elitnya menyatu sekarang. Nah iya, dari menteri elitnya gitu. Walaupun betul Mas Ari, di bawah hasil riset menunjukkan residu persoalan masih ada. Tapi makanya kita menyatukan diri dulu dalam komunikasi kemanusiaan. Setuju. Komunikasi krisis. Tapi menarik, coba lihat negara lain, Korea Selatan tetap melaksanakan pemilu loh di tengah COVID ini. Oh iya. Oh iya, sudah. Nah, ada pertanyaan penting sekarang. Ini pemilu Amerika Serikat 3 November akan jalan nggak nih? Nah, itu dia. Oh, iya. Pemilu presiden loh. Nah, kalaupun jalan, ini akan diwarnai oleh kampanye online. Tidak boleh ada kampanye di mana calon presidennya itu menemui massa. Juga tidak boleh ada, itu yang paling penting kan bagi mereka itu adalah sistem pleno terakhir di mana wakil Demokrat ataupun Republik akan menyatakan siapa calonnya. Itu juga nggak boleh tuh. Nah, jadi menjadi menarik. Menarik banget sih ya. Saya sudah ancang-ancang akan ke sana karena setiap pemilihan presiden akan ke sana biasanya dengan beberapa stasiun televisi. Tapi kita lihatlah apa yang akan terjadi. Nah, bukan itu yang agak penting bagi bangsa Indonesia. Pemerintahan sekarang ini harus bekerja sungguh-sungguh dan tidak boleh juga terlalu salah karena dia akan dicatat oleh sejarah apakah pemerintahan ini berisi orang-orang yang capable, orang-orang yang memang mampu, atau sekedar gara-gara oligarki lalu bisa jadi pemerintah gitu. Kan sekarang kita lihat ada juga kan fenomena staf khusus presiden, ada 3 tuh kaum milenial yang bicaranya dianggap salah misalnya gitu. Orang langsung nanya, oh staf khusus presiden kok demikian misalnya. Pada sisi lain nanya lagi orang penasihat presiden kok nggak bicara misalnya. Jadi time will tell. Sejarah akan memberitahukan semua niat baik dan kerja keras dari pemerintah ini nanti akan tercatat dalam urutan sejak Presiden Soekarno, ya Pak Harto, kemudian Pak SBY, Bu Mega, habis Pak Harto itu Pak Habibie, dan selanjutnya ya akan tercatat. Nah, tetapi di beberapa negara juga menarik untuk mengatakan. Jadi Los Angeles LA Times itu menulis pada 4 April ada yang disebut di situ disebutnya sebagai kudeta dari corona, kudeta virus corona. Maksudnya di beberapa negara ada juga tokoh politik yang memanfaatkan krisis ini untuk kepentingan politiknya. Jadi seperti di Israel misalnya Benjamin Netanyahu itu yang sekarang sedang menghadapi tuduhan korupsi berusaha menutup pengadilan dengan alasan virus corona. Di Chili presidennya itu juga sedang berusaha melarang, kan padahal demo sedang banyak di jalanan. Tidak boleh demo selama 90 hari karena virus corona misalnya. Nah, ada selalu kemungkinan menurut Andreas Lutz
bahwa kalau Anda tidak baik menangani corona ini, bisa muncul juga perlawanan dari masyarakat. Ini kan politik yang tidak bisa dihindarkan juga dari fakta gitu. Kalau Anda terlalu tidak mampu dan rakyat menderita, maka menurut Andreas Klutz itu sangat mungkin terjadi perlawanan-perlawanan dari masyarakat. Kita tidak fokus ke sana dulu, tapi secara ilmiah tidak boleh mengabaikan itu. Mari kita fokus pada komunikasi publik dan komunikasi kemanusiaan tadi. Simbolnya sementara ini, jauhkan atau rawat dengan baik saudara-saudara kita, ibu kita, nenek kita yang rentan, yang mungkin berada di kawasan padat. Sama yang kedua, simbol negara hadir utamanya kalau menurut saya adalah dapur umum di mana semua orang akan mendapatkan makanannya. Lalu di situ hadir juga teman-teman kita TNI, Polri, gugus tugas dan relawan untuk memberikan rasa aman. Sesudah itu, mari kita berpikir tentang bagaimana meningkatkan produktivitas ekonomi, kebutuhan lain, dan utamanya juga bagaimana kita sama-sama bisa tetap majulah, menyesuaikan. Ada yang bilang nih Mas Ari dan Mbak Fenita bahwa ini sesudah selesai 1 tahun pun kita masih harus pakai masker sampai 2 tahun katanya. Iya, benar. Iya, benar. Bahkan ada yang mengatakan ini harus kita pelajari terus sampai 2022. Nah, kita harus siap untuk itu. Jadi kita harus cepat tanggap ya dengan apa yang terjadi nanti ya. Memang harus kita hadapi gitu ya. Benar sekali. Waduh, nih banyak sekali masukan yang kita dapatkan dari Bang Effendi juga luar biasa. Ya, intinya adalah bahwa sekarang ini tiba-tiba Tuhan nih ngasih kita sebuah tren yang nggak kita prediksi. Sesuatu yang datang tiba-tiba ke seluruh dunia. Maka tadi Bang Effendi bilang juga bahwa dunia akan mencatat, sejarah akan mencatat. Benar sekali, karena setiap sesuatu yang terjadi sangat penting di dunia, pelaku-pelakunya di situ akan menjadi catatan. Karena setiap orang ada waktunya, setiap waktu juga ada orangnya. Nah, mereka-mereka akan tercatat menjadi catatan baik adalah mereka-mereka yang hadir sebagai pemberi solusi. Waduh, luar biasa. Obrolan kita sama Bang Effendi ini, mudah-mudahan ada sesi berikutnya, Bang. Iya, ini karena kebetulan komunikasi. Tapi kalau soal hal-hal lain, entrepreneurship, bidang musik, industri kreatif, saya yang belajar dari Untung dan Fenita. Waduh, masih jauh Bang. Bang Effendi, kayaknya kalau tiba-tiba ada satu fenomena baru atau satu perubahan baru apa, kayaknya saya akan mencoba untuk berkomunikasi sharing lagi sama pandangan dari Bang Effendi. Ini banyak ranah yang kayaknya kita justru alfa di sana, dan kita justru banyak dapat informasi kayak semacam apa yang terjadi di dunia. Itu unik-unik semuanya ya. Bahkan mungkin ya ini kepanikannya bukan hanya kepanikan di satu pihak. Jadi mudah-mudahan kita bukan jadi individu-individu yang ikutan panik, tapi juga ikutan beri solusi. Masya Allah. Dan kita dapat informasi ini sebelum kita berpisah. Bang Effendi sekarang jadi produser sebuah single. Saya cerita sedikit ke Bang. Ya, saya cuma mau cerita sedikit, tidak tepat dibilang produser, tapi saya memberi gagasan pada tim gugus tugas penanganan COVID-19 bahwa kita perlu berbicara juga dengan bahasa lagu. Dan Ramadan bagi saya itu identik dengan bimbo. Lalu benar, ya kan? Benar. Ada anak banyak. Kita kalau masuk ke lain-lain gitu. Kalau masuk ke mall ya kan? tiba-tiba itu Dan selalu banyak ya. Rindu Rasul dan segala macam yang lain. Nah, karena itu waktu itu kita usulkan supaya kita sama-sama bikin lagu dengan Bimbo. Saya meminta satu lagu dengan tukar-menukar gagasan, ciptaannya tetap Bimbo, yang membuat lagunya tetap Kang Sam Bimbo bersama dengan istrinya tercinta. Jadi judul lagunya adalah ini Di Rumah Saja. Di rumah saja. Di rumah saja. Jadi artinya kita terimalah. Mungkin ini cobaan, mungkin ini juga ada kehendak tertentu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berbahagia, saya harus umumkan berbahagia karena mendapat juga dukungan gambar-gambar dari keluarga Ari Untung. Sama-sama di situ dengan beberapa teman yang lain. Intinya ini adalah karya Bimbo yang dipersembahkan buat BNPB, gugus tugas penanganan COVID nasional. Saya sharing gagasan, nggak terlalu pas disebut produser karena ini kerja bersama. Mudah-mudahan barokah, bermanfaat bagi Ramadan kita kali ini. Dan kalau bisa jangan mudik, jangan mudik dulu karena ini pesan khusus dari Ramadan kita kali ini. Nanti kita siapkan untuk Ramadan selanjutnya
entah bagaimana caranya, tapi kita menjadi lebih bijaksana dari yang sekarang ini. Begitu Mas Ari dan Mbak Penita. Wah, siap Iya, Bang Effendi. waduh. Mudah-mudahan sukses Mudah-mudahan semuanya. Ramadan tahun depan juga nggak di rumah juga. Iya. Jauh lama banget kayaknya kita bakal di rumah ya. Tapi itu banyak sekali hal yang beliau ciptakan untuk masyarakat juga. Ide selalu keluar. Bagaimana mencari solusi terbaik. Bagaimana rasanya biar Ramadan nuansanya tetap sama. Nah, tipe-tipe seperti ini yang tetap dibutuhkan bangsa Indonesia. Jadi teman-teman semua yang nonton, terus kita cari apa yang bisa kita lakukan untuk memberikan solusi untuk bangsa ini. Terima kasih Bang Effendi Ghazali. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Oke, terima kasih Bang. Ya, Sehat terus. dan jangan lupa kita juga tetap kirim salam dengan teman-teman yang mungkin tidak sependapat dengan kita. Tetap Setuju. salam hormat, mari sama-sama bersatu untuk Indonesia yang lebih baik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, jangan lupa untuk likes, Subscribe and comment tentunya di Cerita Untung. Cerita Untung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.